Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Niko Bayhaki dengan NPM 221506134. Saya dari kelas Space TIB. Di sini saya akan mengerjakan konfigurasi VLAN and trunking menggunakan physical topologi. Di sini ini merupakan tugas akhir dari eh, praktikum jaringan komputer untuk pertemuan yang ketiga. Di sini terdapat topologi sederhana menggunakan dua PC dan dua switch. Sini akan langsung saya buat. Di sini untuk menaruh ininya di logical saja biar lebih mudah dan PC. Nah, kita pindah ke physical. PC-nya kita masuk ke raknya, kita tambahin meja di sini, kemudian kita tambahkan PC 2. Biar lebih dekat kita pindah ke sini. Nah, ini masing-masing kita ganti dulu namanya. Yang ini PCA, untuk yang ini PCB. Dengan switch-nya juga kita kasih nama, yang ini S1, yang ini S2. Hostname-nya sekalian. Baik, di sini kita langsung mulai wiring yaitu PCA. Sini menggunakan copper strike ya. PCA dia terhubung dengan fast Ethernet. Sini F06 di S1. Cari F06. Nah, ini F06. Sudah terhubung, kemudian F01 dengan F01 di masing-masing switch. Seperti ini. Ini bisa menggunakan copper strike atau cross. Sebenarnya sama saja, bisa masih bisa gitu kalau walaupun tetap menggunakan strike. Sini kita PCB ke 18 di switch 2. Nah, di sini. Dan di sini ada kabel biru yaitu konsol. Konsol di sini kita salah salah. Dia di S1 ya. Spek real belakangnya, bagian belakang, begitu juga dengan PCB ke switch yang kedua. Sudah terhubung semua. Kemudian kita konfigurasi saja langsung. Yang pertama itu ada kita konfigurasi S1 dan S2. Nah, ini eh, fungsi kabel konsol itu agar kita bisa mengkonfigurasi si switch langsung dari PC-nya. Di sini terminal. Oke, nah di sini kita mengkonfigurasi S1. Tadi sudah saya berikan hostname-nya S1. Terus di sini kita enable secret dengan password class. Dan kita masuk ke line console. 0. Berikan password. Let's go. Kemudian login. Udah S1 kita lanjut ke line VTY 04. Kita berikan password juga. Let's go. Sip. Ini di sini kita berikan service password encryption. Encryption ini untuk mengenkripsikan si passwordnya. Dan kita berikan banner juga saat login. Jadi akan ada tulisan authorize. Nah, yang mudah saja. Selamat datang user only. Sudah kita berikan banner. Lanjut kita buatkan interface VLAN-nya. Di S1 kita buat interface VLAN 1. Dan kita berikan IP 192.168.111. 255, 255, 255, 0. No shot.
untuk menyalakan portnya. Sudah exit, kemudian kita nyalakan interface yang ada di switch. Interface, range, F02 sampai 5, kemudian F07 sampai 24, dan yang terakhir gigabit 1 sampai 2. Ini ada kesalahan pengetikan sepertinya ya. Oh, di sini kurang 0. Nah, sudah. Di sini config if range. Kita no sat untuk menyalakan si interface-nya. Dan exit. Exit lagi. Di sini kita akan men-setting jamnya, clock. Set 15.30. 19 Agustus 2021. Sudah, kemudian kita copy running config startup config. Ya, gunanya ini untuk mengkopikan konfigurasi yang sedang berjalan untuk ke startup config. Jadi ketika si switch ini mati dan hidup kembali, konfigurasi yang saat ini berjalan yang sudah kita lakukan akan tersimpan. Oke, sudah. Sini kita konfigurasi untuk switch yang kedua. Kurang lebihnya sama seperti yang PC pertama. Kita masuk ke PC 2, PC B. Ini masuk terminal untuk mengkonfigurasikan si switch 2 ini. Karena hostname sudah kita ubah, kita tinggal lanjutkan ke enable secret class. Berikan password. Kemudian kita masuk ke line console 0. Berikan password Cisco login. Kemudian exit. Kita masuk ke line VTY 04 password Cisco login. Exit. Service password encryption. Kemudian kita berikan banner MOTD-nya. Selamat datang, user. Sudah. Terus kita berikan interface VLAN-nya. VLAN 1, IP address 192.168.1.12 255. 255. Kita berikan subnet, subnet, subnet mask. Terus kita no shut untuk menyalakan interface-nya. Exit. Kemudian kita nyalakan interface range seperti tadi, yaitu F0 sampai dari 2 sampai 17. Kemudian F0 19 sampai 24. Kemudian G0 1 sampai 2. Shut kita nyalakan dan exit set clock set 15.30 00 19 Agustus 2021. Copy running config startup config. Sudah, ini sama, kurang lebihnya sama. From the desktop tab on each PC, click IP configuration and enter the addressing column display. Nah, di sini kita berikan IP kepada setiap PC-nya. Untuk IP-nya kita lihat tabel yang sudah disediakan. Sini kita menggunakan untuk PCI itu 192.168.10.
3. Subnet mask edit gateway-nya 192.168.10.1. Nah, untuk PC yang B, kita gunakan 192.168.10.4, 192.168, subnet subnet masknya, apa, gateway-nya sama 10.1. Sudah dikonfigurasi untuk PC-nya. Nah, sekarang kita coba tes connectivity menggunakan prompt, command prompt 10.4. 192.168.10.4. Ping. Nah, untuk ping dari PC A ke PC B itu udah bisa. Dan di sini keterangannya untuk PC A ke switch itu nggak ada yang bisa ya. Tapi untuk switch ke switch itu bisa. Kita coba ping 192.168 IP 111 sama 112. 111 ini nggak bisa. RTO dia harusnya. RTO. Untuk yang 12 juga nggak bisa. Dia RTO. Tapi untuk dari switch satu ke switch 2 itu bisa ya. Di sini harusnya bisa. Nih kan S1 ping S2. Kita coba ping 192.168.112. Nah, sini sending 5 sukses rate. Nah, ini sukses rate. Dia sukses berarti bisa ngeping ya dari S1 ke S2-nya ke switch, dari switch satu ke switch. Nah, di sini kita akan membuat VLAN. Untuk part keduanya itu membuat VLAN di masing-masing switch. Sini kita masuk ke terminal untuk masuk ke switch satu, konfigurasi terminal, kemudian kita masuk ke VLAN 10, berikan nama operation. Dengan masuk ke VLAN 20, berikan nama parking lot. Masuk VLAN 99, namanya manajemen. VLAN 1000, name native N. Sini sudah selesai untuk pembuatan VLAN-nya. Kita lanjutkan di eh, switch yang kedua. Konfigurasi terminal sama ya, bikin VLAN juga. VLAN 10, name, operations, VLAN 20, name, parking lot. VLAN 99, name, manajemen. VLAN 1000, to name, native N. Sudah untuk switch 2 ini juga sudah kita buat. Nah, di sini kita konfigurasi untuk interface mana yang kita akan gunakan untuk dihubungkan ke VLAN-nya. Sini masih S1 ya. Kita masuk ke S1 terminal conf-t. Kita masuk ke interface F06. Ini interface switch 1 yang terhubung ke PCA. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 10. Berarti di sini itu interface pas Ethernet 6, dia switch modenya akses, kemudian VLAN-nya 10. Kemudian kita keluar, kita masuk ke interface VLAN 1, kita no IP address, kemudian interface
VLAN 99 kita berikan IP address-nya untuk interface VLAN 99 itu IP address 192 168 111 255 subnet masknya jangan lupa dan end. Untuk yang show-show ini sebenarnya tidak harus dijalankan karena hanya untuk melihat VLAN-nya dan IP interface brief-nya. Nah, karena kita sudah melakukan ini, kita lakukan juga di S2-nya, di switch 2 ya. Sekarang kita di PCB, conf T, masuk ke interface F018 yang terhubung ke PCB. Kemudian kita ubah switch port, mode akses, kemudian switch port, akses, VLAN 10. Berarti untuk interface Fast Ethernet 18 ini modenya akses dan masuk ke VLAN 10. Kemudian kita exit, masuk ke interface VLAN 1, kita no IP address, kemudian kita masuk ke interface VLAN 99, kita berikan IP untuk interface 99-nya 161 12 255 255 255 0. Sudah, N. Sudah. Oke, sekarang kita lanjut ke part 3 yaitu maintain VLAN port assignment and VLAN database. Di sini kita akan memasukkan VLAN untuk multiple interface dengan banyak interface. Kita masuk ke S1 dulu ya. Kita terminal ke PCA, masuk lagi ke konfigurasi terminal, kemudian interface range dari 11 sampai 24, kemudian switch port, mode akses. Untuk switch portnya dia ke VLAN 99. Berarti di sini interface dengan jarak dari 11 sampai 24 itu modenya akses dan dia VLAN-nya 99. Kita lanjutkan lagi. Tadi sampai sini. Nah, di sini kita masukkan interface dari range 11 dan 21 itu ke VLAN 10. Conf T interface range F011 dan F021 switch port akses VLAN 10. Sudah di sini ini tidak perlu dijalankan ya, waktu praktikum sudah saya coba dan ternyata ini hanya memberikan tahu bahwa jika VLAN tidak ada dan kita gunakan VLAN yang tidak ada, maka dia akan otomatis membuat VLAN tersebut. Nah, di sini ketika kita sudah membuat VLAN, kita akan menghapusnya kembali. Jadi tidak perlu dilakukan. Nah, untuk perintah yang ini tadi juga sebenarnya tidak perlu dilakukan ya.
Yang ini juga tidak perlu. Tapi untuk jaga-jaga kita jalanin aja ya. Interface F024. Nah, ini artinya untuk interface ke 24 itu kita tidak memberikan akses VLAN ya, tidak diberikan VLAN gitu. VLAN. Sudah. Nah, untuk ini sudah kita lanjut ke S2 kurang lebihnya sama, masuk ke terminal. Tadi kita baru untuk switch yang kedua tadi sampai sini. Nah, sampai sini kita lanjutkan berarti ke yang sini. Sini kita masuk ke konfigurasi terminal, kemudian masuk ke interface. Range dari F11 sampai 24, switch port, mode akses, tipe, akses, kemudian switch port akses, VLAN 99. Ya, jangan lupa berikan interface range dari F0 sampai 11 dan F01, switch port akses VLAN 10, interface F024. Ini kita tidak usah berikan VLAN, no, switch port akses VLAN. Dah selesai. Untuk part 3-nya sudah selesai, kita lanjut ke part 4 yaitu untuk mengkonfigurasi 802.1 IQ trunk between the switch. Dari antara switch ini di trunk gitu ya. Yang pertama kita masuk ke aduh, mau mematikan PC-nya barusan. Sini kita masuk ke interface F01 yaitu yang terhubung ke switch switch 2 S2. Sini kita berikan perintah switch port mode dynamic desirable sudah. Jadi fungsi switch port mode dynamic desirable ini maksudnya seperti terang sama, bisa kita lihat melalui interface. Nah, di sini sudah terang. Yang S2 harusnya sudah juga. Karena sudah mode terang semua. Nah, untuk membuat apa mode terang secara manual juga bisa. Kalau tadi kan untuk membuat dua-duanya menjadi mode terang, di sini kita akan secara manual. Kita masuk ke S1, exit, interface, masih sama ya. Switch port, mode terang, sudah sama. Nah, di sini ada perintah untuk switch port terang natif VLAN 1000. Nah, ini memasukkan bahwa terang itu memasuki natif, yaitu VLAN 1000 ya, natif tadi. Switch port terang natif VLAN 1000. Jadi di sini untuk interface F1-nya itu dia memasuki mode terang dan masuk ke dalam VLAN 1000 yang bernama native. Gitu juga dengan S2-nya
kita lakukan hal yang sama. Sini exit, oh, sudah switch port, mode terang, switch port terang, native VLAN 1000. Sudah, sekarang tinggal kita tes untuk ping dari PC A ke PC B. Ping, kita lihat IP-nya itu 10.4. Ini 10.3. Oke, kita coba ping 192.168.10.4. Oke, di sini masih RTO. Berarti ada konfigurasi yang miss. Seperti praktikum kemarin, ada konfigurasi yang miss. Kita cek dulu. Di sini untuk IP-nya sudah benar 10.3. Sini 10.4. Kita cek switch satunya. Sini benar terang. Switch satu itu terhubung ke, pakai logical dulu sebentar. A itu terhubung ke fase Ethernet 6. Sini sudah akses 10 VLAN-nya. Untuk sini 18. Sini VLAN-nya 99. Di sini berbeda ya untuk ininya, untuk VLAN-nya. Di sini masih pakai TOS. Di sini mau saya coba untuk VLAN-nya disamakan, yaitu 10. Nunggu sampai kabel ini berwarna hijau. Nah, sudah hijau. Nah, di sini bisa terkirim ya. Jadi penyebabnya kenapa tadi tidak bisa mengeping karena eh, mereka yaitu beda VLAN, di mana PCI itu VLAN-nya 10 dan PCB itu VLAN-nya 99 gitu. Sedangkan untuk switch satu dan switch 2-nya tadi karena natif VLAN 1000, jadi mereka itu mencakup semua VLAN yang ada. Jadi 1 sampai 1005, yaitu VLAN yang sudah default, sampai 1000 lah yang kita buat, eh, semuanya bisa diterang gitu, dicakup. Jadi untuk ping dari PC A ke PC B itu sudah berhasil. Kemudian kita coba untuk ke switchnya. Switchnya tadi IP-nya 11 dan 12. Untuk ngeping ke switchnya itu tidak berhasil. Ntar tadi saya lihat sepertinya IP-nya ada yang sedikit diubah. Ini coba kalau ke 12. Nah, ini untuk PCA ke switch juga tidak bisa. Tapi dari switch ke switch itu bisa ya. Kita end dulu. Ping 192, 92, 168, 12. Sending. Sukses. Sukses rate is persen, atau kita bisa gunakan mail di sini.
Nah, di sini keterangannya sukses. Tapi ketika ketik PC B, misal mengirim ke S2, dia harusnya violet. Violet. Begitu. eh jadi ini konfigurasinya sudah selesai. Jika ini kita ubah ke VLAN 10, mungkin dia bisa berubah ya hasilnya. Jadi bisa ngeping ke switch violet juga dari PCA ke switch satu. Oke, jadi itu saja dari saya cukup untuk konfigurasi ini. Tapi eh, dari praktikum sebelumnya disuruh membandingkan dan suruh menjelaskan sebuah konfigurasi topologi sederhana, tapi yang perbedaannya di sini menggunakan router. Apa yang membedakan dari PCA dan PCB yang ada di sebelah kanan ini, dia menggunakan dua switch dengan yang ada di sebelah kiri ini. Jadi di sini ada router sebagai pembantu menghubungkan PC yang ada di sebelah kiri ini dengan laptop. Perbedaannya di sini PC A dengan PC B bisa terhubung kalau mereka memiliki satu VLAN yang sama. Di sini kan untuk kita cek dia satu interface yang terhubung ke PCA. Nah, jadi untuk PCA itu terhubung ke switch satu dengan mode akses dan VLAN 10. Sedangkan untuk yang PCB, dia juga akses dan VLAN-nya 10. Di saat kita mengubah VLAN-nya menjadi 99, di sini PCA tidak akan bisa ngeping ke PCB. Karena apa? Karena tidak ada penghubung. Nah, jadi di topologi yang sebelah kiri ini, router itu berguna untuk membuat jalur antara VLAN. Jadi membuatkan jalan VLAN antara VLAN satu dengan VLAN lainnya. Misal di sini ada VLAN 10. VLAN 10 ini dikirimkan ke router, terus router itu memperkenalkan VLAN 20. Jadi dari PC yang ini masuk ke router, masuk ke switch, terus ke router, terus sama router ini diberikan jalan untuk bisa masuk ke VLAN 20 ini. Jadi VLAN-nya berbeda tapi tetap bisa berkomunikasi. Sedangkan yang PCA dan PCB ini ketika yang di sebelah kanan, topologi yang sebelah kanan karena tidak ada penghubungnya. Jadi PCA dengan PCB ketika mereka berbeda VLAN-nya, maka tidak akan bisa terhubung. Ini sudah saya ubah untuk VLAN yang di PCB itu menjadi 99. Ketika saya ping, dia tidak akan bisa terhubung lagi. Sedangkan tadi di awal sebelum saya ubah pas VLAN-nya masih sama, mereka masih bisa terhubung. Nah, di sini RTO karena tidak bisa terhubung ke VLAN yang berbeda gitu. Nah, di sini kita coba ping ya. Ini IP-nya untuk laptopnya 2.1. Nah, di sini untuk jaringannya pun jaringannya berbeda. Di sini jaringannya itu 1.2, sedangkan untuk laptopnya itu 2.1. Sini kita langsung ping saja. Ping 192.168.2.1. Eh, IP-nya hilang. 1.2. 192.168.2.2. Nah, dia menggunakan gateway 2.1. Di sini menggunakan gateway 1.1. Sudah beda jaringan. Dan VLAN-nya untuk VLAN-nya di sini kita lihat untuk VLAN PC-nya itu menggunakan VLAN 10, sedangkan untuk laptopnya itu menggunakan VLAN 20. Di sini langsung kita ping 2.2. Nah, di sini terhubung ya. Padahal VLAN-nya berbeda, jaringannya berbeda, tapi mereka bisa melakukan komunikasi karena ada router sebagai penghubung dari jaringan topologi ini gitu.
Eh, jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.